Pemilu tinggal 2 hari lagi. KPU pun sudah menetapkan masa tenang mulai 11 hingga 13 Februari. Tak ada lagi alat peraga, bahkan kegiatan kampanye. Semua diminta tenang sampai pencoblosan tiba. Lalu, bagaimana di jagat maya? Akun-akun pendengung alias buzzer benarkah masih bebas bergerak di masa tenang? Bawaslu pun sudah mewanti-wanti peserta pemilu dan warganet tak berkampanye di media sosial. Patroli siber pun diintensifkan Bawaslu 24 jam non-stop, memastikan tak ada kampanye di jagat maya. Dugaan pelanggaran hukum lainnya, adanya pelanggaran Undang-Undang ITE, maka kami akan merekomendasikan kepada kepolisian. Nah, ini yang berproses. Jadi patroli cyber yang dilakukan oleh Bawaslu 1 kali 24 jam selama masa tenang ini difungsikan untuk satu, memastikan tidak ada lagi akun media sosial yang terdaftar yang masih menyampaikan soal kampanye pasangan tertentu. Dua, untuk memastikan akun media sosial yang milik akun-akun personal itu tidak memenuhi unsur-unsur yang seharusnya tidak dilakukan ya. Misalnya tadi menghasut, memfitnah, mengadu domba gitu ya. Karena kita punya undang-undang ITE yang berlaku dan menjadi kewenangan Bawaslu untuk melakukan penanganan pelanggaran hukum lainnya. Yang berikutnya, kalau soal money politik kita sama-sama tahu 523 ayat 2 di masa tenang kalau itu dilakukan maka sanksinya adalah pidana pemilu. Sanksinya 4 tahun untuk pidana penjara ditambah 48 juta ya kalau nggak salah untuk dendanya, penambahan dendanya. Lalu, apa saja yang dilarang di masa tenang ini? Sesuai aturan, selama masa tenang, peserta pemilu dilarang melakukan aktivitas kampanye, menjanjikan imbalan. Media massa pun dilarang menyiarkan berita, iklan, hingga rekam jejak yang mengarah kepada kepentingan kampanye. Lembaga survei pun dilarang mengumumkan hasil survei mereka. Jika terbukti melanggar, maka sanksi pidana menanti di depan mata. Mulai ancaman 4 tahun penjara bagi yang melanggar kampanye dan politik uang, ancaman 1 tahun penjara bagi media massa dan publikasi survei di masa tenang. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah 75 hari kampanye, KPU sudah menetapkan mulai 11 hingga 13 Februari besok masuk masa tenang kampanye. Lalu bagaimana di jagat maya? Apakah pendengung atau buzzer juga mengenal masa tenang? Lengkapnya kita bahas bersama analis Drone Emprit, Nova Mujahid. Mas Nova, selamat sore. Kalau di lapangan kan jelas ya bisa dilihat spanduk, baliho dan lain-lain sudah dibersihkan. Nah, kalau di jagat maya seperti apa? Selamat sore Mbak Cindy. Ya, di jagat maya memang kalau kita lihat ada penurunan volume percakapan yang langsung mengajak atau mengkampanyekan paslon-paslon tertentu. Tetapi volume percakapan ini sebagian besar memang disumbang oleh akun-akun influencer yang mungkin terdaftar atau yang tidak terdaftar sekalipun, tapi influencer besar gitu, itu sedikit sekali mereka, atau kalau 11 itu masih ada, 1-2, tapi kalau 12 ini sudah tidak ada lagi yang mengkampanyekan itu. Begitu Mbak Cindy. Akan tetapi kalau kita lihat di luar buzzer besar, influencer-influencer besar gitu ya, kayak katakanlah pendukung perorangan, pendukung yang anonim dan sebagainya, itu tentu mereka masih banyak sekali yang berbicara tentang para paslon, baik mengkampanyekan paslonnya maupun mendegradasi paslon-paslon di sebelahnya. Oke, artinya kalau yang masih banyak itu justru yang tidak terdaftar ya di KPU akun-akunnya. Dan itu kontennya kebanyakan soal apa sih? Yang banyak itu yang justru yang tidak terdaftar ya, akun-akun pribadi, pendukung pribadi, anonim kayak gitu, itu yang banyak masih berbicara. Kalau kontennya kita lihat dalam 2 hari terakhir ini 11 sampai 12 kebanyakan masih aktivitas-aktivitas di hari sebelumnya, aktivitas di JIS, aktivitas di GBK itu masih banyak sekali dibicarakan oleh publik. Selain juga beberapa yang ramai hari ini adalah naik sekali itu perbincangan tentang dirty vote ya. Itu di 3 paslon semuanya membicarakan tentang itu sangat fenomenal dan banyak sekali menuai kontroversial di semua kanal, saya kira nggak cuma Twitter tapi juga TikTok, Instagram, Facebook.
Oke. Nah, Mas Nova, kan Bawaslu juga punya patroli siber yang 24 jam nonstop. Tapi kan kita juga tahu sebenarnya fokusnya adalah ke akun-akun yang sudah terdaftar. Nah, ini efektif nggak sih yang dilakukan Bawaslu? Saya kira patut diapresiasi dan kalau menurut saya cukup efektif karena akun-akun terdaftar itu toh mereka juga harus tetap mengikuti aturan-aturan kampanye dan memberikan contoh ya, saya kira ya paling penting adalah memberikan contoh para para pendukungnya agar tidak terlalu katakanlah barbar gitu di media sosial. Karena selain kampanye-kampanye positif, ada negatif campaign masih juga beredar sampai saat ini adalah black campaign yang menyasar para paslon itu semuanya kena dan black campaign ini kan tidak mengenakan untuk demokrasi kita, untuk perbincangan demokrasi kita. Jadi saya kira itu bagus sekali, patut diapresiasi. Oke, mungkin ada nggak platform media sosial yang paling perlu diawasi nih sama Bawaslu karena pendengungnya paling banyak atau kontennya nggak bisa susah untuk di stop di apa ya dijaga gitu. Oke, kalau dari sisi volume, Twitter itu paling berisik memang, tetapi klasternya di Twitter itu kan sudah semakin pejal ya, sudah semakin kelihatan mereka mendukung ke siapa dan ke siapa. Tetapi kalau saya lihat platform yang perlu dipatroli atau dilihat secara intensif oleh Bawaslu, saya kira TikTok tuh, karena di sana banyak sekali beredar pesan-pesan yang selain hoax juga pesan-pesan yang saat ini sebenarnya sudah dilarang untuk disebarkan, mengkampanyekan negatif campaign, positif campaign, dan hoax itu. Jadi selain itu TikTok juga memiliki dalam pantauan kami, TikTok juga memiliki reach dan impression paling tinggi di antara kanal-kanal media sosial lainnya. Jadi dia akan menyebar lebih masif, meskipun volumenya lebih sedikit, tapi sebarannya lebih baik daripada di kanal lainnya. Oke, nah kalau informasi bohong atau hoax juga nih di beberapa platform media sosial masih banyak juga kah di masa tenang ini? Maaf, ulangi Mbak Kalau pertanyaan. untuk informasi bohong, berita bohong, hoax di media sosial di masa tenang ini masih banyak juga, Mas? Eh, saya melihat masih beredar, masih terus beredar, meskipun kebanyakan adalah hoax-hoax lama ya, hoax-hoax yang sudah diproduksi sebelumnya. Saya tidak melihat ada hoax-hoax baru, kecuali yang terkait dengan dirty vote. Ada beberapa yang bikin hoax tentang itu. Tetapi dari sisi volume peredaran hoaxnya, dari volume produksi hoaxnya, eh, 11-12 ini relatif lebih sedikit dibanding hari-hari sebelumnya, Mas. Oke, udah mulai nurun ya. Nah, kan tadi ada TikTok, Twitter, juga kemudian informasi hoax juga masih ada meskipun sudah menurun. Perlukah ada kerjasama Bawaslu dengan Siber Polri untuk menindak? Saya kira untuk di media sosial tindakan akan mengirim pesan yang tegas kepada para penyebar hoax. Akan tetapi saya meragukan efektivitasnya karena kita belajar dari 2019, 2017, 2014 peredaran hoax itu akan sangat sulit sekali dibendung. Terutama dari pendukung personal ya. Mereka mendapatkan informasi setengah lalu ada ditambahin narasi sedikit-sedikit sesuai dengan ini mereka, sesuai dengan selera mereka kayak gitu. Itu akan sangat sulit dibendung narasi hoax seperti itu. Akan tetapi dengan memberikan sinyal bahwa ini tidak baik, ini melanggar hukum, itu saya kira sedikit banyak akan memengaruhi. Meskipun efektivitasnya saya belajar dari 2019 kemarin, saya masih agak meragukan hal itu bisa mengurangi volume peredaran hoax. Apalagi kalau kita lihat hoax itu kan tidak hanya di media sosial berhentinya, tapi juga masuk ke pesan-pesan pribadi, Telegram, WA, bahkan kadang-kadang sampai SMS juga. Nah, oke. Kalau evaluasinya menurut Mas Nova sendiri penanganannya mulai dari pendengung kemudian yang para penyebar hoax ini, gimana apa yang bisa dilakukan? Em, Saya kira balik lagi rumusnya pada edukasi sih ya. Karena hoax itu kan dia berisi sedikit kebenaran, sebagian kebenaran, dan sebagian lagi narasi-narasi bohongnya.
narasi bohong itu kan yang menjadi berbahaya. Nah, saya kira kita kembali lagi pada edukasi bagaimana caranya memproses informasi yang sedemikian masifnya di media sosial, sedemikian ramainya dia masuk ke pesan-pesan grup WA keluarga kita. Saya kira informasi-informasi tentang cara menyaring informasi itu, edukasi-edukasi tentang cara menyaring informasi itu justru lebih penting dibanding hal lainnya karena saya kira dia lebih efektif ya membekali orang-orang di sekitar kita dengan cara mengenali informasi. Begitu, Mbak. Oke, nah kan 2 hari lagi nih kita mau melakukan pencoblosan, tapi tadi ya buzzer, pendengung masih banyak, informasi hoax juga banyak, bahkan masuk ke kanal-kanal pribadi seperti WhatsApp. Bagaimana kita juga bisa menyikapi sebagai masyarakat menjelang hari pemungutan suara yang sudah semakin dekat? Di media sosial, saya kira perbincangan tentang memilih itu akan semakin ramai justru mendekati masa pencoblosan. Belajar dari 2019, perbincangannya justru semakin ramai, Mbak, dari bukan influencer ya, tapi dari para pendukung pribadi gitu. Mereka menyuarakan, aku mau mendukung ini, saya mau mendukung itu, saya tidak mau memilih ini dan saya tidak mau memilih itu. Di media sosial itu justru semakin ramai. eh, Mendekati hari pencoblosan. Selain juga mereka kebanyakan membicarakan tentang potensi-potensi kecurangan, potensi apa yang harus dilakukan ketika memasuki TPS. Jadi ada sedikit pekerjaan KPU di sana, edukasi untuk memilih kayak gitu dan seterusnya. Saya kira itu yang perlu diangkat tuh ya, atau perlu dimasifkan perbincangannya adalah tentang bagaimana caranya masuk ke TPS, memilih dan seterusnya, bagaimana caranya kita mengenali para caleg dan capres kita karena eh, informasi tentang caleg terutama itu sangat minim sekali. Lebih banyak orang berbicara tentang capres dan kayaknya kita sudah terlalu terlalu banyak informasi tentang capres sehingga sudah cukup jauh, sudah cukup untuk para akun-akun para pribadi-pribadi di media sosial ini yang menentukan pilihannya. Tetapi kalau caleg kayaknya masih banyak tuh yang masih harus dipelajari, masih harus didalami gitu. Jadi itu cara mencoblos, bagaimana tahapannya, sosialisasinya, jam berapa, masuk jam berapa, bagaimana alurnya dan sebagainya, dan bagaimana cara menyaring informasinya. Saya kira kalau perbincangan tidak mungkin kita stop, akan selalu tinggi, akan terus meninggi, tapi itu 2 hal yang sangat penting ya, Mbak. Oke, artinya juga selain Bawaslu ataupun juga pemerintah yang terkait ya, stakeholder turun tangan untuk membendung, tapi juga kita sebagai publik mungkin bisa saling mengedukasi ya, menggantikan konten-konten kampanye di masa tenang dengan edukasi soal pencoblosan. Terima kasih banyak Mas Nova atas informasinya dan waktunya untuk Rumah Pemilu. Sama-sama, Mas Cindy. Dan saudara, usai jeda kami akan kembali